Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dalam pemotongan badan ragum menggunakan mesin jigsaw di Small Scale Manufacturing Laboratory atau SSML. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bangkit Zarkonimam Setiabakti dari NRP 13 2022-096. Dan saya Muhammad Ridwan dengan NRP 13 2022 120. Baik, untuk yang pertama di sini ada keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dalam dunia industri. Nah, kenapa penting? Karena K3 di sini berperan besar dalam melindungi tenaga kerja, peralatan, serta lingkungan kerja dan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, termasuk lingkungan, laboratorium, proses produksi. Lalu yang kedua itu berdasarkan data World Safety, setiap tahun terjadi sekitar 270 juta kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit akibat kerja di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu yang terakhir itu ada ketiga di sini mengidentifikasi potensi bahaya serta penerapan pengendalian resiko yang sistematis menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu untuk tujuan di sini yang pertama itu ada mengidentifikasi potensi bahaya yang ada pada setiap aktivitas di laboratorium small scale manufacturing laboratory. Lalu untuk yang kedua, itu ada menganalisis jenis-jenis bahaya yang terdapat pada setiap aktivitas di small scale manufacturing laboratory atau SSML. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang keempat, membuat upaya pencegahan terhadap resiko kecelakaan yang ada di small scale manufacturing laboratory. Lalu di sini kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada observasi langsung. Nah, observasi langsung di sini tuh dilakukan secara langsung di area laboratorium untuk melihat aktivitas kerja, penggunaan alat, dan kondisi lingkungan kerja secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada job safety analysis, yang dimana setiap aktivitas kerja itu dianalisis untuk mengetahui potensi bahaya yang mungkin ada setiap prosesnya untuk kemudian menentukan tindakan pencegahannya. Lalu yang ketiga ada identifikasi potensi dan resiko berdasarkan jenis bahaya. Nah, untuk jenis bahaya yang sudah dianalisis tadi, kita identifikasi kembali untuk melihat potensi dan resikonya. Lalu yang terakhir itu ada diskusi atau wawancara langsung dengan pengguna laboratorium. Nah, kita langsung mewawancarai pengguna laboratorium small scale manufacturing laboratory. Lalu untuk selanjutnya itu ada deskripsi tempat identifikasi. Nah, penelitian kelompok kami itu mengidentifikasi potensi bahaya yang dilakukan di Small Scale Manufacturing Laboratory yang berada di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, laboratorium ini tuh dilengkapi dengan berbagai peralatan dan mesin yang sudah sesuai dengan standar, seperti mesin milling, mesin bubut, mesin 3D printing, CNC, dan mesin lainnya. Laboratorium ini juga didukung dengan sistem keamanan kerja yang lengkap seperti alat pelindung diri untuk menunjang keselamatan saat aktivitas kerja sedang dilakukan. Lalu selanjutnya di sini ada Operation Process Chart atau OPC. Nah, diagram alir ini tuh berasal dari pemotongan badan ragum yang diawali dengan memakai APD dan diakhiri dengan melepas APD. Nah, untuk analisisnya sendiri itu dilakukan dari aktivitas pemotongan badan ragum. Nah, jenis bahaya yang mungkin terjadi dari setiap aktivitas yang dilakukan itu diantaranya ada bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya psikologis, bahaya listrik, dan bahaya ergonomi. Nah, untuk potensi cedera yang mungkin terjadi juga ada beberapa diantaranya itu ada cedera punggung akibat postur yang sering membungkuk dan juga ada sakit lutut akibat operator itu sering jongkok terlalu lama dan terkena serpihan dari material yang sedang diproses. Lalu selanjutnya di sini ada potensi bahaya. Nah, potensi bahaya di sini tuh dianalisis dari OPC yang tadi. Nah, OPC tadi itu kan dimulai dari memakai APD lalu diakhiri dengan melepas APD. Nah, potensi bahaya yang ditemukan oleh kelompok kami di sini diantaranya ada ergonomic hazard, ada electrical hazard, dan juga ada mechanical hazard. Nah, untuk ergonomic hazard sendiri,
Itu disebabkan posisi tubuh yang sering membungkuk dan juga si operator tuh sering jongkok karena berbagai aktivitas. Lalu yang kedua di sini ada electrical hazard. Nah, electrical hazard di sini tuh disebabkan oleh konsleting yang diakibatkan oleh kabel yang sudah tidak sesuai standar. Lalu yang terakhir ada mechanical hazard. Nah, di sini tuh disebabkan oleh operator yang memegang pegangan mesin yang terlalu lama sehingga si operator tersebut tuh bisa cedera otot dan juga pergelangan tangan. Selanjutnya, kita melakukan identifikasi sumber bahaya menggunakan metode 5Y. Di dampak back pain yang terjadi, itu tuh kenapa terjadi? Karena setelah kita analisis, akar masalahnya yaitu perusahaan atau laboratorium belum memberikan pelatihan atau perhatian yang cukup terhadap pentingnya ergonomi itu sendiri dalam sistem kerjanya. Lalu pada dampak operator bisa terkena aliran listrik, itu akar masalahnya karena laboratorium yang kita analisis tidak menetapkan prosedur standar untuk pemeliharaan dan pemeriksaan yang efektif. Selanjutnya, untuk akar permasalahan dari sakit lutut, yaitu perusahaan atau laboratorium belum melakukan riset ergonomi karena kurangnya perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan operator itu. Lalu yang keempat, ada dampak terkena serpihan, gram, sampai kebutaan. Itu tuh akar permasalahannya karena laboratorium di SSML tidak memberikan pelatihan keselamatan atau prosedur keselamatan yang cukup untuk diterapkan. Lalu yang terakhir ada dampak yaitu cedera otot dan pergelangan tangan. Itu tuh akar permasalahannya karena tidak ada pelatihan keselamatan atau sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Selanjutnya ada penilaian risiko JSA. Nah, dari hasil penilaian risiko, aktivitas dengan tingkat risiko tertinggi adalah menyalakan mesin jigsaw yang memiliki risk number sebesar 25 dan termasuk dalam kategori ekstrim. Risiko ini disebabkan oleh potensi operator terkena aliran listrik akibat kabel yang tidak memenuhi standar, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, aktivitas seperti setup mesin dan memotong ragum juga menunjukkan nilai risiko yang tinggi. Nah, dengan risiko cedera yang serius akibat penggunaan alat tanpa APD dan postur kerja yang buruk. Nah, dari hasil penilaian ini tuh menjadi acuan penting dalam menetapkan prioritas tindakan dan pengendalian, khususnya pada aktivitas dengan kategori tinggi dan ekstrim untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan dampak kesehatan bagi operator di lingkungan kerja. Selain memiliki kategori tinggi, di sini tuh kita menemukan kategori risk number yang rendah, seperti memakai APD, membawa toolbox. Lalu ada kategori sedang atau biasa saja, itu pada setup mesin, memeriksa hasil pemotongan, memberikan toolbox, dan melepas APD. Lalu yang tinggi itu ada mengukur benda kerja, memotong ragum, serta ada ekstrim, yaitu menyalakan mesin jigsaw. Nah, setelah dianalisis melalui metode JSA, kita melakukan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian. Berdasarkan hasil pengendalian risiko menggunakan alat pelindung diri atau APD, menerapkan prosedur operasi standar atau SOP, pelatihan pekerja, dan peningkatan pengawasan menjadi bentuk pengendalian yang dominan dan terbukti efektif menekan risiko bahaya. Secara keseluruhan, proses pengendalian risiko ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terencana dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Small Scale Manufacturing Laboratory atau SSML. Di sini kita tuh menganalisis pengendalian risiko dari setiap elemen kerjanya. Di sini tuh ada elemen kerjanya apa, detail hazardnya apa. Detail hazard tuh seperti detail dari bahaya yang akan terjadi,
Lalu ada solusi atau pengendalian risiko, itu tuh bisa dalam bentuk eliminasi, menghilangkan secara seutuhnya, substitusi, mengganti atau mensubstitusikan suatu barang atau mesinnya, rekayasa kontrol, itu tuh penataan ulang dari segi desain maupun layout, lalu administrasi, yaitu sistem secara tersurat, lalu APD itu adalah alat pelindung dirinya. Nah, kesimpulan yang bisa kelompok kami eh, nilai yaitu satu, potensi bahaya yang teridentifikasi dari setiap aktivitas yang dilakukan di laboratorium small scale manufacturing, di antaranya ergonomic hazard, physical hazard, electrical hazard, dan mechanical hazard. Potensi bahaya ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan berhubungan langsung dengan mesin. Yang kedua, jenis bahaya yang terdapat pada setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu bahaya ergonomis, bahaya fisik, bahaya mekanik, dan bahaya arus listrik yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat diperlukan. Karena dengan menyadarinya kepentingan keselamatan saat bekerja akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerjanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimana setiap pekerja berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan bebas dari bahaya di lingkungan kerjanya. Yang keempat, setelah melakukan aktivitas di Small Scale Manufacturing Laboratorium atau SSML, didapatkan upaya potensi pencegahan bahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat operator mengoperasikan mesin, seperti penggunaan kacamata safety saat dilakukannya pemrosesan pemotongan. Lalu selain kesimpulan, kami juga ada menyarankan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Small Scale Manufacturing Laboratory atau SSML. Perlunya dilakukan penataan ulang area kerja agar lebih ergonomis untuk pekerja. Lalu prosedur operasional standar atau SOP harus disusun dengan jelas dan disosialisasikan kepada seluruh operator atau asisten. Pelatihan K3 juga perlu dilakukan secara berkala, mencakup penggunaan APD, penanganan mesin, dan edukasi tentang postur kerja yang benar. Pengawasan dan evaluasi K3 secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan semua pengendalian risiko berjalan efektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.